Ya kami dulu mendengarkan firman-Mu, usir segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggu. Allah Pak, ya Tuhan, dan Engkau berkat usir segala kuasa kegelapan dan roh jahat. Kami mohon Tuhan, lindungi semuanya. Terima kasih Tuhan, atas pimpinan berkat kira hamba menggunakan doa demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati di sini. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpamu Tuhan, hidupku takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Baik, saya persilakan untuk hambanya Pak Darwan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih buat kita semua, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para sahabat di mana saja berada. Sebelumnya kita berdoa, saya mohon kepada Bapak Johannes Sumarmo untuk membuka dengan doa. Silakan Pak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu melalui ibadah FM. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu itu adalah isi hati Tuhan. Dan kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kami siap ditegur, kami siap dibentuk. Kami siap mendengarkan suara Tuhan. Dan kami siap merenungkan dan melakukannya. Roh Kudus, Roh Penolong, tolong kami, mampukan kami, supaya hidup yang kami jalani tidak sia-sia, tetapi hidup yang kami jalani sesuai dengan firman-Mu. Itulah kerinduan kami, Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Yohanes Sumarmo. Selamat sore buat rekan-rekan semua, para sahabat, keluarga di Family Ministry, ibadah Family Ministry pada hari ini. Bersyukur, bersuka cita kita bersama-sama masih dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita masih dapat bersama-sama membaca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, terlebih-lebih kita mau menghidupi firman Tuhan. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada saat ini, baik yang mendengarkan secara langsung maupun rekaman daripada kegiatan ini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau menjadi berkat ya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat Pak Komingguan dan rekan-rekan semua di sini, ya orang tua, para senior, ya hamba-hamba Tuhan, ya izinkan saya untuk kita belajar, ya kita membaca firman Tuhan sore hari yang indah ini, dan kita sama-sama belajar, ya. Pak Setiadi juga ini, wah ini ada senior saya, ya. Shalom, selamat sore Pak Setiadi, Pak Hendra Winata, Ibu Lydia, Ibu Kristi, Yoram, Rinaldo, ya. Apa kabar Yoram? Lama tak berjumpa. Yani, ya Gregorius, Ibu Biona, Heni Mirulena, wah ini Heni sahabat saya juga, Pak Leiman Handoko, ya ini juga senior saya, Pak Anfal ini, waduh, boksu saya, senior saya juga. Ya, banyak ini, Pak Komingguan dan semua. Ibu Pera Purba lagi nih, waduh, ini ada Ibu Kesehatan kita, Ibu Ariance ya, Hope of Glory. Dan ini apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Ini saya nggak tahu apa kabarnya. Baik, terima kasih. Tentunya di antara kita semua mungkin ya Pak Komingguan, mungkin yang paling muda di sini adalah Bapak Setiadi, mungkin yang paling muda
ya kan? Ya, atau beliau ya yang lebih berusia lebih tua dari kita. Tapi kalau di kami di Pulau Bali ini eh, kalau tua kelapa katanya, kolot kelapa, tua kelapa, kelapa semakin tua semakin bermanfaat ternyata Pak Yohanes Sumarmo. Ya, dagingnya katanya, ini itu ternyata berbangsa bagi kesehatan bermanfaat. Nanti dokter atau Ibu Pera bisa menerangkan secara medis bermanfaatnya apa? Ternyata untuk kesehatan kolesterol segala macam sangat bermanfaat katanya. Dan hari ini kebetulan ya kita akan sama-sama belajar apa yang tadinya Ibu Pendeta Nancy Meruntuh ya, bahagia di masa tua. Walaupun kalau saya lihat fotonya ibu ini belum tua seperti Pak Yohanes, rambutnya belum putih semua, ya kan? Ya kan? Apalagi Pak Setiadi. Tetapi bahagia di masa tua yang saya tahu adalah masa mudaku, masa yang terindah. Kita tahu ya pujian itu ya, Pak Liman Handoko mestinya tahu juga tuh. Masa mudaku, masa yang terindah, masa kan gitu. Nah, bahagia di masa tua ya, saya mencoba untuk mengingat apa yang tertulis dalam Injil, yaitu berarti ya saya, Anda, dan kita semua rekan-rekan yang menyaksikan berada di Zoom saat ini ataupun yang menyaksikan rekaman ini ya atau melihat dari media yang lain, mungkin dari YouTube dan sosial media lainnya, yaitu bagaimana ternyata kita belajar masa tua kita ini bagaimana menjadi berkat. Ya toh, Pak Yohanes Sumarmo pasti dia sudah bertekad masa tuanya menjadi berkat, buka soto untuk penginjilan. Iya dong, iya kan? Saya jualan soto nih, tapi jualan soto saya ini harus ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan, ya kan? Bukan hanya urusan dengan manusia. Tetapi Pak Yohanes Sumarmo bilang apa? Saya, ya, bahagia di masa tua saya ini, yaitu masa tua saya mau menjadi berkat. Buka soto, ya bayar, nggak bayar. Tapi di balik itu, sotonya dibikin yang paling enak, yang paling bagus, yang paling murah. Tetapi apa? Diputar lagu-lagu pujian. Ada yang susah ditanya, kenapa? Nggak enak ya, makannya nggak habis, Pak. Makannya nggak habis ditanya dong, apakah masakan saya kurang enak di tempat soto kami ini? Atau Anda punya masalah apa? Masalah sakit perut, ya, masalah sakit penyakit, atau teringat kepada misalnya saya nih lagi makan Pak di tempat Pak Yohanes Sumarmo nih, makan nggak habis. Kenapa? Saya teringat tadi malam saya berkelahi dengan istri saya dan istri saya pergi meninggalkan rumah, sampai siang hari saya makan siang di tempat Pak Yohanes Sumarmo, istri saya belum ketemu, belum kembali. Jangan main-main loh. Inilah seorang Yohanes Sumarmo datang mendekati saya. Pak, oh, istri Bapak pergi ya. Terus apa yang Bapak lakukan? Ya, saya nggak nafsu makan sekarang Pak, ya kan? Oh, tapi maaf Pak ya. Tadi saya lihat Bapak makan, sebelum makan Bapak berdoa. Bapak pergi ke gereja ya? Oh iya Pak. Ya, perkenalkan Pak. Nama saya Yohanes Sumarmo. Oh iya, udah tua nih orang. Ya, rambutnya pada putih. Ya, begini Pak. Istri Bapak kenapa? Ya, iya ribut tadi malam kenapa? Dia nanya setoran. Ya, kenapa? Susah. Jualan sepi. Saya cuma bisa kasih setorannya 50.000. Biasanya setorannya 150.000, kurang 100.000. Dia ngomel. Kenapa ngomel? Karena besok dia harus bayar uang SPP anak saya. Iya dong. Bingung dia. Kan gitu. Terus akhirnya Pak Yohanes Sumarmo, saya bilang, Bapak usia berapa sekarang? Pak Yohanes tanya saya. Oh, saya Pak sudah 20 tahun lebih tua dari Bapak. Ini kakek-kakek ngomong apa ini mengenai tua sama saya?
Ternyata dia ingatkan, dulu saya sama istri saya juga begitu, Pak. Susah juga masalah keuangan, kadang-kadang susah bayar uang sekolah anak, kadang-kadang nggak ada uang untuk bayar kontrakan, masih kontrak dulu, Pak. Ya, tetapi Pak, ketika saya beribadah ke gereja, saya ajak istri saya berdoa. Saya bikin mesbah keluarga dengan istri anak saya, Pak. 1 tahun, 2 tahun, ya belum terjadi apa-apa. Tetapi waktunya Tuhan, Pak. Akhirnya apa? Sekarang kami bisa buka warung soto ini, dan kami di sini bukan mau cari keuntungan murni, tetapi kami banyak mengenal orang-orang seperti Bapak, dan apa? Kekuatan kita hanya dekat kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa, Pak. Wow. Bapak Yohanes Sumarmo ternyata jadi berkat. Ya. Masa tuanya jadi berkat. Ya. Dia mendoakan seorang Darwan yang datang yang tadinya sudah bingung, yang sudah stres, letih lesu, dan jangan-jangan saya bisa bunuh diri kalau saya nggak ketemu dengan seorang Yohanes Sumarmo yang mengingatkan mendekat pada Yesus, berserah pada Yesus, berdoa pada Yesus. Mari Pak, boleh saya berdoa untuk Bapak? Boleh Pak Yohanes? Ya, ayo kita berdoa Pak. Tapi Pak, sebentar. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan sebelum kita berdoa. Oke, kita buka. Mazmur 92 ayat 12-15. Apa yang diingatkan oleh Bapak Yohanes Sumarmo, ya, dan pasti adilah. Tapi saya lihat ubannya lebih lebat Pak Yohanes Sumarmo, yaitu orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa bagaimana masa tua kita menjadi berkat, yaitu ternyata banyak dan ada di mana-mana lansia. Nah, ini lansia, kita bilang masa tua ini lansia, Pak Yohanes pasti ya, Pak Liman dan rekan-rekan semuanya di sini. Ternyata banyak lansia yang mengaku percaya pada Yesus Kristus Tuhan, yang pergi beribadah ke gedung-gedung gereja, pergi ke persekutuan-persekutuan doa, yang mengaku bahwasanya saya pekerja Tuhan, full-timer sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, yang tidak tahu bagaimana menjalani masa tuanya dengan benar. Bagaimana mau bahagia masa tua? Ternyata masih banyak lansia kita yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan, yang nggak tahu bagaimana menjalani masa tuanya dengan benar. Ada yang bilang begini, masa tuanya kita punya tabungan, punya deposito, punya harta, punya uang, pakai jalan-jalan sama istri. Pergi ke luar negeri A, luar negeri B, luar negeri C, luar negeri, pokoknya mana kita jalan-jalan aja, anak, cucu itu udah lewat urusan mereka. Kita nikmati. Selama kita hidup, ya masa tua kita ini kita nikmati apa yang kita cari waktu muda. Ada yang bilang begitu. Boleh nggak? Boleh. Itu sah-sah saja. Tetapi bagaimana tadi ilustrasi yang kita tahu seorang Yohanes Sumarmo bersama istrinya, bersama keluarganya, ya dia sebagai pemimpin di keluarga, dia sebagai orang yang dituakan, masa tuanya ingin bagaimana menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus melalui warung soto. Kedengarannya, ya apa sih warung soto ini? Tetapi ada kongsi. Nah ini kalau orang dagang apa? Namanya kongsi. Ada kongsi. Ada hubungan kerja dengan kerajaan Tuhan. Soto ini didedikasikan untuk bagaimana ada hubungannya dengan melayani Tuhan.
Jadi banyak lansia Kristen atau Katolik yang tidak tahu bagaimana menjalani masa tuanya dengan benar. Ada yang khawatir dan takut. Saya khawatir, saya takut kalau nanti istri saya duluan mati atau saya duluan mati. Nah, ini kadang-kadang orang tua bilang begitu. Malah ada yang bilang begini, janganlah anak saya mati duluan, dia masih muda. Ya, masa depannya masih jauh, ya masih panjang. Biar saya yang mati duluan. Wow, ada juga yang begitu. Ada juga yang khawatir dan takut kalau nanti cucunya tidak bisa sekolah baik. Ada yang khawatir dan takut kalau nanti saya mati, dia mati, ya bahwa anaknya berkelahi karena harta benda, warisan, ya toh? Ada, Pak. Ya, banyak. Ada khawatir dan takut kalau mati nanti dia nggak ketemu tempatnya Yesus. Ya kan? Ini lebih mantap. Berarti masih sadar, kan begitu ya. Nah, ada yang bersungut-sungut. Masa tuanya bersungut-sungut ada. Aduh, menantu saya ini, aduh, kenapa saya dapat menantu yang begini ya? Anak saya ini nggak pinter pilih menantu. Udah lebih jelek dari mamanya. Bisa begitu. Ada yang ngomong begitu, Pak. Ya, udah itu masakannya lebih tidak enak dari mamanya. Menantu. Itu bersungut-sungut aja, Pak. Ada yang cucunya udah lahir, kok cucu saya ini kok lebih bodoh dari dari cucu saya yang paling besar ya. Ini dari cucu anak nomor 2 nih. Bersungut-sungut ada, Pak. Ya. Ada yang bersungut-sungut dia bilang, kok dia bilang sama anaknya nih, misalnya orang tua saya bilang, aduh kamu katanya, Darwan, istri kamu gimana sih? Nggak bisa ngasih kamu anak laki katanya. Anaknya kok perempuan terus, perempuan terus, perempuan terus yang lahir. Kasih anak laki dong untuk penerus keluarga kan gitu. Bersungut-sungut, Pak. Ada masa tuanya yang bersungut-sungut. Ya. Ada juga yang menjadi lemah. Udahlah, saya udah tua, sakit-sakit, kadang-kadang pegel, kadang-kadang linu, kadang-kadang demam, kadang-kadang jantung berdebar kencang, ya kadang-kadang ini udahlah Tuhan cepet-cepetlah. Bersungut-sungut dia ada yang lemah menjadi lemah ini. Yang ketiga ada yang menjadi lemah, yaitu apa? Udahlah Tuhan, saya udah nggak sanggup, udah mendingan saya pulang lah. Udah Tuhan, saya mati aja deh. Lemah dia. Baru dikasih pegal linu, pegal, baru dikasih jantung berdebar-debar, baru dikasih nggak bisa tidur katanya, malah ada yang masa tuanya menjadi lemah. Aku sudah nggak berfungsi lagi, aku sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi, aku sudah tidak punya harapan apa-apa lagi, aku mati saja dah. Cepat-cepatlah Tuhan panggil aku, ada. Ya kan? Ada yang masa tuanya dia merasa tidak berguna. Mau jaga cucu udah nggak kuat pinggang. Ya, mau nemenin anak, ya anak nyetir dia mau kemana kita duduk di sebelahnya udah bosen, pinginnya tiduran melulu, ya, oke. Apalagi disuruh jaga toko, suka salah ngitung kembaliannya, ya. Beli 1.000 kembalian dikasih, belinya 10.000, dia kasih uang 2.000 rupiah, dikembalikannya uang 50.000 karena kan mirip-mirip birunya. Ya kan? Nah, ini adalah banyak lansia yang tidak tahu bagaimana menjalani masa tuanya dengan benar. Yang pertama, ada yang khawatir dan takut. Yang kedua, ada yang bersungut-sungut. Yang ketiga, ada yang menjadi lemah. Dia responi. Yang keempat adalah ada yang merasa tidak berguna lagi. Maka ada yang mengatakan, Kong, saya punya Kong ini. Kapan suatu saat ini Kong saya lagi ada di Surabaya, kakek saya. Usianya baru 82 jalan 83 tahun. Dia lagi pelayanan ke Surabaya, Jawa Timur 1 minggu. Nah, apa yang diingatkan bahwa masa tuanya ya itu tadi bisa menjadi orang yang bermanfaat, berguna. Nah, kita tahu apa yang dimaksud dengan lansia ini. Lansia ada lagunya. Sampai engkong saya itu bilang gini,
Kong ini punya persatuan nggak, perkumpulan nggak? Misalnya kumpul dengan Ko Setiadi, Pak Setiadi, mungkin yang lainnya yang lebih tua-tua lah, yang 60 ke atas, 70 ke atas ya kan? Apa katanya? Saya bilang, oh iya, ini perkumpulannya namanya perkumpulan ya orang-orang pesantren. Ini disclaimer ya, disclaimer. Wah, maksudnya apa? Iya, kita kan pengangguran santai dan keren, katanya gitu. Ini disclaimer ya. Maksud saya bukan menyudutkan kalimat ini, enggak. Ini adalah dikatakan kenapa pengangguran? Kok iyalah kita tadi udah lansia apalagi sih katanya. Lansia udah apalagi tapi kita santai, kita keren ya. Kenapa? Ya ngapain ya jalan-jalan begitu ya pokoknya rapi. Papa udah mandi belum kalau misalnya diajak pergi? Engkong udah ini kong ganti bajunya kong. Kong pakai celana ini kong, pakai ini jangan pakai ini, pakai sandal lah gitu kan. Dibikin keren. Nah, lansia adalah orang-orang yang berhikmat dan berpengertian karena apa? Karena pengalaman hidupnya melewati berbagai proses kehidupan. Orang-orang yang berhikmat dan berpengertian karena pengalaman hidupnya melewati berbagai proses kehidupan. Itu adalah lansia. Ayub 12 ayat 12 mengingatkan kita bahwa konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Wow. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Nah, kalau udah bicara lansia, dari tadi saya ingatkan Pak Yohanes Sumarmo beruban, ubannya banyak. Kita-kita yang sudah tua atau mendekati tua pasti ubannya mulai keluarlah satu-satu kalau nggak disemir, kan gitu. Nah, kalau lansia tadi adalah orangnya, sekarang uban seharusnya menjadi lambang keindahan. Karena apa? Karena simbol pengalaman hidupnya yang dilewatinya bersama Tuhan. Uban ya, ini seharusnya menjadi lambang keindahan karena simbol pengalaman hidup yang dilewati bersama Yesus Kristus Tuhan. Dalam Injil diingatkan bahwa Amsal 20 ayat 29. Mungkin Pak Yohanes Sumarmo bisa baca Amsal, minta tolong Pak. Amsal 20 ayat 29 Pak. Kita apa diingatkan kita mengenai uban. Tadi lansia, Ayub 12 ayat 12, sekarang uban Pak. Amsal 20 29 Pak. Silakan Pak. Amsal 20 29. Iya Pak. Ya. Amsal 20 29. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, Amin. dan keindahan orang tua ialah uban. Amin. Wow. Indah Pak. Uban itu hiasan. Ini kata firman bukan kata saya. Lanjut ya, Amsal 16:31 Pak. Mengingatkan kita apa sih sebenarnya seorang lansia, uban ini apa? Amsal 16 ayat 31 Pak. Amsal 16 ayat 31. Ya. Ayat Amsal 16 ayat 31, rambut putih adalah mahkota yang indah Amin. yang didapat pada jalan kebenaran. Amin. Terima kasih Pak Yohanes. Jadi diingatkan jelas, sebagai seorang lansia, uban itu harus menjadi lambang keindahan. Karena apa? Ini adalah simbol pengalaman hidup seorang lansia itu yang dilewatinya bersama Yesus Kristus Tuhan. Ada yang bilang, Pak, anak muda juga banyak yang beruban sekarang yang muda-muda. Kita sekarang bicara kepada lansia. Ya, ada banyak anak muda yang muda-muda sekarang beruban, banyak. Ya, itu faktornya faktor-faktor yang lain. Tetapi kita bicara bagaimana bahagia di masa tua adalah lansia atau masa tua kita ini menjadi berkat. Bagaimana lansia seharusnya
menjalani masa tuanya. Ya, ini pasti orang tua saya di sini semua senior-senior, ya pasti sudah mengalaminya. Secara teori mungkin saya tahu. Mungkin yang muda-muda ini kami tahu. Tetapi prakteknya yang senior-senior ini sudah berada di dalamnya, sudah menjalaninya. Bagaimana lansia seharusnya menjalani masa tuanya? Mari kita sama-sama buka dalam Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Ya. Bagaimana lansia seharusnya menjalani masa tuanya? Yang pertama adalah Yesaya 46 ayat 4. Kita baca Yesaya 46 ayat 4, Pak. Ya, bisa. Silakan, Pak. Ya, Yesaya 46 ayat 4. 46 ayat 4. Sebentar. Iya, Pak. Begini bunyi firman Tuhan. 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Amin. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Yes. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Baik, terima kasih. Bagaimana lansia diingatkan dalam firman Tuhan? Bagaimana seharusnya menjalani masa tuanya? Yang pertama adalah selalu percaya bahwa Tuhan tetap setia memelihara dan menyertainya. Selalu percaya bahwa Tuhan tetap setia memelihara dan menyertainya. Yesaya 46 ayat 4 tadi. Yang kedua adalah kita baca dalam Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Bagaimana lansia seharusnya menjalani masa tuanya? Mazmur 90 ayat 10, Pak. Silakan. Mazmur 90 Ayat 10, Pak. ayat 10. Ya, kalau seandainya ada yang lebih cepat juga boleh. Oh, boleh, Pak. Boleh. Ya, Masa Mazmur hidup kami 70 tahun. Yes. Dan jika kami kuat 80 tahun. Amin. Dan kebanggaannya adalah kesukaran Wow. dan penderitaan. Yes. Sebab Sebab berlalunya buru-buru ya. dan kami melayang lenyap. Amin. Baik, terima kasih Pak Anpal. Jadi yang kedua diingatkan pada kita ya bahwa masa tua sebagai seorang lansia seharusnya menjalani masa tuanya, yaitu semakin menyadari bahwa walaupun tubuh jasmani semakin lemah, namun rohani justru semakin mengalami pembaharuan. Tubuh jasmani lemah, tetapi rohani semakin mengalami pembaharuan. 2 Korintus 4 ayat 16 diingatkan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Wow. Ya, yang kedua, bagaimana lansia seharusnya menjalani masa tuanya adalah semakin menyadari bahwa walaupun tubuh jasmani semakin lemah, namun rohani justru semakin mengalami pembaharuan. Grow dia. Ya, bertumbuh. Dan yang ketiga, kita baca dalam Mazmur 90 ayat 12, Pak. Yang ketiga, ya silakan rekan-rekan semuanya kita sama-sama belajar ya. Mazmur 90 ayat 12. Apa yang diingatkan buat kita bagaimana lansia seharusnya menjalani masa tuanya dalam Mazmur 90 ayat 12. ya 90 ayat 12. Iya, Pak. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Yes. Kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Terima kasih.
Yang diingatkan adalah buat kita semua bagaimana menjalani masa Tuhan kita ya sesuai dengan Injil, yaitu menggunakan sisa waktu yang ada secara bijaksana dengan hidup di dalam kebenaran. Ya, banyak orang-orang yang dia tidak bahagia di masa tua. Kenapa? Ternyata udah tua-tua kawin lagi sama yang muda-muda, Pak. Penyakit keluar lah. Ya kan? Iya, ada banyak. 70 tahun kawin lagi sama 35 tahun, ya kan? Kenapa? Ini bonus dari Tuhan katanya gitu. Ya, iya, ya. Tetapi udah dikatakan bahwa menggunakan sisa waktu yang ada secara bijaksana dengan hidup di dalam kebenaran. Boleh nggak kawin? Boleh-boleh aja kalau istrinya meninggal, tapi yang wajar lah. Minta sama Tuhan sebagai penolong. Bukan untuk gagah-gagahan. Nih saya bisa ngegandeng yang 30 tahun nih sekarang. Usia saya 70 misalnya. Ada nggak? Ada. Ada nggak hamba Tuhan? Ada. Ya kan gitu. Tetapi apa? Jangan menghakimi dong, Pak. Iya. Ini senjata kalimat menghakimi ini paling hebat, ya. Tetapi dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 12 lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita baca Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Mazmur 71 ayat 17 18. Kita sama-sama, ya silakan Pak, yang bisa menolong untuk membacanya. Ya, Mazmur silakan yang lain. Yang Mazmur 71 ayat berapa, Pak? ayat 17 dan 18 Pak Anfal. 17. Terima kasih. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, Iya. dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Amin. Ayat 18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Amin. Amin. Diingatkan buat kita meresponi masa tua kita. Apa yang Injil ajarkan adalah tetap berdoa, minta penyertaan Tuhan untuk tetap bisa bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Mazmur 71 ayat 9 diingatkan, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jadi di sini diingatkan bahwa poin yang keempat adalah tetap berdoa, minta penyertaan Tuhan untuk tetap bisa bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Di warung soto, ya itu Tuhan sediakan fasilitasnya. Memang itu mimbarnya Pak Yohanes Sumarmo. Mimbar itu nggak mesti di gedung gereja, Pak. Warung soto, meja-meja, bangku-bangku yang ada di situ, wow, itu mimbarnya, mimbar kita. Tetap berdoa, minta penyertaan Tuhan untuk apa? Tetap bisa bersaksi tentang Yesus. Saksikan. Sehingga seorang pelanggan yang mau makan soto Pak Darwan tadi nggak jadi bunuh diri. Nggak jadi dia stres, ya mikirkan istrinya. Nggak jadi mungkin dia mau ambil keputusan mau ceraikan istrinya. Nggak jadi, Pak. Iya. Karena apa? Pak Yohanes Sumarmo ya bersaksi tentang kuasa Tuhan Yesus, bersaksi tentang kuasa doa, bersaksi tentang apa yang diajarkan, dituliskan dalam Injil. Yang kelima, bagaimana kita meresponi lansia, ya seharusnya menjalani masa tuanya, ya kita sama-sama baca dari Titus 2, ayat 2 sampai 5. Titus 2, ayat 2 sampai 5, Pak. Mari kita buka sama-sama. Titus 2 ayat 2 sampai 5. Mungkin ada yang bisa membacakan, silakan Pak. Titus 2 ayat 5. Ayat 2 Pak, dari ayat 2 sampai 5. Ya, ayat 2. Iya, silakan Pak. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, Amin. terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam Yes. kasih dan dalam ketekunan. Ya. Ayat 3. Ya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua Mhm.
wah ini tumben ada muncul perempuan ini. Iya, memang. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Yes, Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. yes, Jangan memfitnah, jangan ya, menjadi hamba anggur, tetapi cakap Hmm. mengajarkan hal-hal yang baik. 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda Yes. mengasihi suami dan Yeah. anak-anaknya. ya, 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, ya, baik hati dan taat kepada suaminya, ya. agar firman Allah jangan dihujat orang. Amin, Keren. amin. Wow, Yesus kita keren, ya. Sebab apa? Injil di dalam Bible mengingatkan kita. Apa yang diresponi lansia menjalani masa tuanya, yaitu ya bagaimana juga tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya adalah bagaimana kita, poin yang kelima dikatakan bahwa fokus sisa waktu untuk melakukan pemuritan. Fokuskan sisa waktu ini untuk melakukan pemuritan. Ya, dan mewariskan iman pada generasi penerus. Tongkat estafetnya. Ya, dia harus melakukan pemuritan terhadap anak-anaknya, terhadap cucunya, ya, adalah orang-orang yang berada di sekelilingnya dulu. Masa tua ini fokus sisa waktu ini untuk melakukan pemuritan dan mewariskan iman kepada generasi-generasi penerus, baik perempuan, laki-laki, baik sebagai seorang ibu atau seorang bapak, kakek atau seorang nenek. Maka kita harus fokus. Pergunakan sisa waktu sebagai lansia sesuai dengan Injil untuk young generation. Orang-orang yang melanjutkan estafet daripada iman percaya pada Yesus, daripada penginjilan, penjangkauan jiwa-jiwa, dan memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Yang keenam, ya, apa yang diajarkan buat kita? Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3, ya, bisa kita baca, silakan Pak. Amsal 16 ayat 3 dan 1 Petrus 5 ayat 7 nanti, coba Pak. Nah, Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah Ya. perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakanlah segala rencanamu. Amin. 1 Petrus 5 ayat 7 Pak Anfal. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Yes. sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Nah, di poin yang ke-6 ini diingatkan buat kita sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan, bagaimana bahagia di masa tua, bagaimana untuk dapat meresponi bahwa masa tuanya ini menjadi berkat, yaitu diingatkan bahwa tidak khawatir akan hidup dan tetap bergantung pada pemeliharaan Yesus Kristus Tuhan. Nggak khawatir akan hidup. Ya, tetap bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang ketujuh, kita dengan cepat ini yang terakhir kita apa yang diingatkan bahwa dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Yang terakhir yaitu 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, Pak. ayat 7 dan 8. Mhm. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan Yes. dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Yes. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan Yes. juga kepada semua orang yang Amin. merindukan kedatangannya. Amin. Amin. Keren. Terima kasih Pak Anwar. Yang ketujuh, ya, bagaimana lansia di masa tuanya dapat bahagia bermanfaat, yaitu ya
pastikan di akhir hidup berhasil memelihara iman dan mendapatkan upah mahkota dari Yesus Kristus Tuhan. Jangan karena mau adanya mengkatrol jabatan, mengkatrol naik pangkat, ya, mengkatrol hal-hal yang ditawarkan dunia, masa tuanya bisa ada yang pindah, Pak. Untuk hal-hal posisi, untuk hal-hal kursi, untuk hal-hal yang dikatakan mungkin hal-hal mamon, hal-hal duniawi, itu bisa. Kok iya sih Bapak itu udah umur 50 ya, dia kayaknya udah pindah jadi tetangga kita, katanya begitu. Kenapa? Dia tidak mengakhiri pertandingan yang baik. Dikatakan yang ketujuh tadi, pastikan di akhir hidup kita berhasil memelihara iman dan mendapatkan upah mahkota dari Yesus Kristus Tuhan. Maka kita sama-sama belajar bagaimana bahagia di masa tua, bagaimana seorang yang masa tua kita ini harus menjadi berkat, tentunya kita merasakan kebahagiaan, yaitu hidup seorang lansia yang intim dengan Tuhan Yesus pasti punya keturunan yang diberkati. Di sini kita semua diingatkan, baik penonton dan pendengar yang mendengarkan rekaman ini, baik yang kita ada di Zoom ini, ya, bahwa diingatkan buat saya, Anda, dan kita semua. Hidup seorang lansia yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan pasti punya keturunan yang diberkati. Pasti punya keturunan yang diberkati. Mazmur 37 ayat 25. Silakan Pak. Kita baca Mazmur 37 ayat 25. Bagaimana hidup lansia yang intim dengan Tuhan pasti punya keturunan yang diberkati. Mazmur 37 ayat 25. Ya, Pak. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Amin. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Anfal. Diingatkan hidup lansia yang intim. Bukan hanya sekedar tahu, sekedar kenal, tetapi intim. Intimacy dengan Tuhan pasti punya keturunan yang diberkati. Firman Tuhan mengingatkan kita. Terus, bagaimana keturunan kita hidup adalah cerminan cara hidup orang tuanya. Saya punya anak, kita punya anak, punya cucu, ya, anak yang terdekat baru ke cucu. Bagaimana keturunan kita hidup adalah cerminan cara hidup dari orang tuanya. Amsal 17 ayat 6. Silakan Pak, kita baca ini ayat yang terakhir, kita baca sama-sama. Amsal 17 Amsal ayat 6. 17 ayat 6. Iya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Amin. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Wow. Ya. Nyambung sekali. Diingatkan firman Tuhan bahwa bagaimana keturunan kita hidup adalah cerminan dari hidup orang tuanya. Maka dikatakan adalah mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Wow, para lansia. Orang-orang tua yang bahagia di masa tua. Bagaimana kita ambil keputusan. Bagaimana keturunan kita hidup adalah cerminan cara hidup dari orang tuanya. Maka kita mari sama-sama belajar. Jadilah kita menjadi orang tua atau lansia yang bahagia di masa tua, yang tetap memberkati dan tetap hidup di dalam penyertaan Yesus Kristus Tuhan. Tetap memberkati, ya, dan tetap hidup di dalam penyertaan Yesus Kristus Tuhan sesuai dengan Holy Bible, ya, Injil. Kejadian sampai Wahyu yang mengingatkan kita untuk kita bahagia di masa tua, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang di masa tuanya ini menjadi berkat, sungguh-sungguh
di dalam firman dan kebenaran. Terima kasih buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami sudah bersama-sama sharing, kami sudah bersama-sama berfellowship, kami belajar mengenai kebenaran firman-Mu, kami membaca firman, mendengarkan firman, dan kami mau menghidupi firman di dalam kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami, bagaimana kami meresponi bahagia di masa tua, bagaimana kami mau menjadi orang-orang yang masa tua kami menjadi berkat Tuhan. Ajari kami Yesus untuk kami tidak khawatir dan takut, untuk kami tidak bersungut-sungut lagi, untuk kami tidak menjadi lemah secara fisik, untuk kami tidak merasa kami ini tidak berguna ya di masa tua kami, agar kami sungguh-sungguh masa tua kami menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami serahkan semua keluarga kami serahkan semua bisnis pekerjaan kami serahkan semua pelayanan kami serahkan semuanya kesehatan jasmani dan rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Iblis tidak berhak atas serangan balik apapun kepada kami Tuhan. Kami percaya Yesus, penyertaan pertolongan daripada-Mu. Memberkati kami semua Tuhan, rekan-rekan yang ada di Zoom, baik yang mendengarkan rekaman ini, baik yang mendengarkan secara live melalui media-media yang ada. Kami percaya Yesus, Kau berada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Darwan. Semua diberkati ya oleh firman Amin. Tuhan ya. Amin. Luar biasa, kita beri tepuk tangan ya. Ya, luar biasa, nggak ada yang kebetulan ya. Pak Darwan begitu luar biasa ya, dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, saya selalu pegang itu di 1 Petrus 4 ayat 2 ya. Kita ini semua masih punya waktu sisa hidup. Ya, oleh sebab itu jangan kita pergunakan untuk keinginan kita. Hati-hati ya. Kita apa yang kita harus lakukan? Yaitu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Amin. Ya, tadi dikatakan di Yesaya 46 ya, kayak 4. Ya, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Nah ini ya, kadang manusia ini kalau udah tua rasanya nggak berguna gitu ya. Kayaknya mau mati aja deh, ada yang kayak gitu ya. Itu namanya udah putus asa ya, putus harapan. Ya. Nggak boleh, justru masa tua kita harus lebih semangat. Amin. Ya, jangan kita ngaca, wah semua udah keriput, ini rambut udah nggak ada yang hitam, ya. Ya kan sekarang udah zaman teknologi canggih, tinggal disemir doang, tapi jangan dioperasi, ya. Nanti dioperasi tarik sini, tarik sono, ya, jangan. Ya. Nanti jadi repot kalau tuanya, ya. Jadi amburadul, ya. Luar biasa ini Pak Darwan yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan, ya. Kita harus waspada, ya, karena hari-hari terakhir ini ya ingat baik, waspadalah ya dan berjaga-jagalah ya. Iblis itu selalu dia mengaung-aung ya, dia mencari mangsanya yang untuk siap ditelan. Hati-hati kita jadi anak Tuhan. Amin. Supaya kita tidak terperangkap kepada hal-hal yang duniawi ya. Saya lihat Pak Darwan pelayanannya luar biasa ya. Saya sudah bertemu muka dengan hambanya waktu di Bali ya, tahun 2024 ya. Kalau Tuhan izinkan nanti saya bisa ketemu lagi ya di Bali ya. Karena anak saya ada ajak saya ke Bali lagi nih ya. Supaya saya bisa melayani ya di sana juga ya. Jadi berkat. Amin. Ya, selagi masih ada waktu ya lakukan yang terbaik. Yaitu kebenaran firman Tuhan ya. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Ya, jangan kita lihat biarin deh dia aja yang maju, saya enggak, saya nonton aja. Jangan jadi penonton, jadi pemain, jadi pelaku firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Darwan dari Bali yang luar biasa diberkati. Pelayanannya juga diberkati istri anak-anaknya. Tuhan Yesus Baik, memberkati. terima kasih Tuhan. Pada sore menjelang malam kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan lewat ibadah Zoom.
Terpujilah Engkau Bapa yang sudah menyertai kami sepanjang hari di dalam setiap aktivitas pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan selalu setia menemani kami, memberikan kami kekuatan, hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa buat malam hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau lebih lagi memakai hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanan di Bali. Tuhan juga turut campur tangan Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan yang hamba-Mu lakukan. Biarlah Tuhan Yesus melalui kehidupan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang dibawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anaknya, berkati keluarganya, Tuhan juga turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan ini Tuhan kami mau membawa setiap pergumulan pokok-pokok doa kami kepadamu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Sebelum kami menyampaikannya, mari Tuhan Engkau menduskan kami Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk datang di hadirat-Mu, menyampaikan setiap pergumulan doa-doa syafaat kami kepadamu Bapa. Pada saat ini Tuhan kami menyerahkan kegiatan Family Ministry lewat Zoom. Tuhan turut campur tangan. Tuhan yang memulai setiap harinya Tuhan di dalam memulai ibadah lewat Zoom yang diadakan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Biarlah Tuhan Yesus yang mendahului setiap acara kegiatan Zoom ini Tuhan. Berkati setiap pengurus yang ada di dalam Family Ministry ini, mulai dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, maupun setiap anggota yang di dalam kepengurusan ini. Tuhan juga tolong mereka supaya melalui kepengurusan yang mereka lakukan, mereka dapat menyerahkan diri mereka Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan lewat kepengurusan pekerjaan yang mereka lakukan Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami di mana kami berada pada saat ini. Mari Tuhan turut campur tangan untuk kepemimpinan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mulai dari pemimpin yang teratas sampai yang terendah Tuhan. Baik itu yang di perkotaan, baik itu yang di desa. Tuhan juga berikan mereka hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu, roh takut akan Tuhan. Kepemimpinan yang mereka lakukan Tuhan biarlah menunjukkan Tuhan kemuliaan nama-Mu Tuhan di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau memakai setiap pemimpin-pemimpin kami untuk membawa masyarakat menjadi masyarakat yang merasakan kedamaian, masyarakat yang merasakan keadilan dan kesejahteraan Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat fakir miskin, anak-anak terlantar, anak yatim piatu. Tuhan juga melawat kehidupan mereka. Tuhan turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau menghantarkan anak-anak Tuhan untuk menolong, untuk membantu, untuk mengulurkan tangan pengasihan mereka Tuhan Yesus melalui berkat yang mereka salurkan Tuhan untuk anak-anak fakir miskin, anak yatim piatu maupun siapapun Tuhan sekeliling kami yang memerlukan bantuan, biarlah melalui tangan kami Tuhan Yesus kami dapat menyalurkan berkat yang sudah kami rasakan yang daripada-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Setiap anak-anak kami, baik itu dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Baik itu anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan juga menjagai, melindungi, membentengi mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Memberkati anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada, apa yang mereka lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa buat setiap partisipan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini Tuhan di dalam Zoom ini. Tuhan juga berkati mereka, berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka Bapa, berkati pelayanan mereka Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa bagi partisipan yang belum bergabung Tuhan.
Biarlah Engkau mengetahui Tuhan apa kesibukan daripada mereka, tetapi Tuhan untuk kedepannya Bapa Engkau juga menghantar mereka untuk bersama-sama dengan kami lewat ibadah Jum. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyampaikan setiap pokok doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami terjadi Tuhan. Amin. Silahkan. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat. Sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan apapun yang dilakukan tangan kami di dalam pekerjaan. Selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak mantu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita semua orang-orang yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan, amin. Ya, kita akan kembali.